Katanya, kematian itu akhir, tapi buat Pak Mulwanto, kematian cuma awal dari teror baru. Dan semuanya dimulai di hari Selasa Kliwon. Film Almarhum disutradarai oleh Irham Aco Bahtiar. Dan jujur, ini bukan horor yang modal kaget doang. Ini film yang ngeracik mistis Jawa, adat, dan mitos jadi satu, tapi dibungkus kayak cerita keluarga yang relatable banget. Tonton alur film di Dandi Movies. Subscribe Dandi Movies sekarang. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Pada saat sang ibu hendak membangunkan anaknya, tanpa disadari Pak Mulwanto yang di film ini menjadi lalakon atau bisa dibilang tokoh utama. Berjalan hendak membersihkan badan, tanpa disadari hal yang tidak disangka-sangka akan terjadi hingga ajal pun menjemputnya di kamar mandi. Setelah kematian Pak Mulwanto, anak gadisnya yang bernama Nuri, yang baru melakukan acara wisuda menangis histeris, tidak menyangka bahwa bapaknya akan meninggalkan dia selamanya. Bahkan anak pertamanya yang bernama Wisesa, yang berprofesi sebagai dokter, sangat terpukul sekali dengan kematian bapaknya. Keluarga ini pun menangis histeris, mengenang kisah masa lalu selama hidupnya bersama Pak Mulwanto. Tapi sekarang, semuanya sudah sirna. Saat Nuri mendengar perbincangan kakaknya di luar bersama Pak Lurah, Nuri merasa penasaran apa yang mereka bicarakan. Ternyata, pemirsa, Pak Lurah memberikan saran kepada anak-anak Pak Mulwanto bahwa kematian Pak Mulwanto di hari Selasa Kliwon dan mereka harus melakukan ritual. Untuk apa? Jawab di kolom komentar. Kalau Mas Esa sama Mbak Nuri gak mau, gak apa-apa. Ibu lagi kayak gini, ada-ada aja kamu. Enggak. Maaf Pak, enggak. Ritual ini harus dilakukan oleh semua anggota keluarga. Mas, udahlah Mas. Kita lakuin aja, gak ada ruginya kan? Bapak baru aja meninggal loh. Masa kita ngelakuin hal kayak gini? Wisesa, si anak sulung yang menjadi dokter, tidak mempercayai hal-hal mistis. Akan tetapi adik-adiknya Nuri dan Yanda sudah memperingatkan bahwa harus melakukan tradisi ritual itu untuk keselamatan mereka. Karena Bapak Mulwanto meninggal pada saat Selasa Kliwon. Akhirnya mereka melakukan ritual yang sudah diperintahkan oleh Pak Lurah. Akan tetapi, Wisesa, si anak sulung masih tidak mempercayai akan hal itu karena mungkin pikirannya yang berpikir bahwa zaman sudah modern. Piring-piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan koin. Terus sampai ke liang kuburan Bapak. Singkat cerita, Pak Mulwanto pun akan segera dimakamkan. Karena untuk efisiensi waktu juga, istrinya dan anak-anaknya menangis histeris karena ditinggalkan oleh Pak Mulwanto selama-lamanya. Suasana di makam pun mengharukan. Saya aja yang ganteng sedih, apalagi kalian yang jelek.
Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hari pertama setelah kematian Pak Mulwanto, pada saat acara pengajian, tiba-tiba istrinya mengalami hal yang aneh. Seperti merasa bahwa Pak Mulwanto datang, anak-anaknya tentu sangat khawatir dengan kondisi ibunya yang mengalami halusinasi. Udah, lanjutkan. Mari. Kita ikhlas ya, Bu. Nur. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kamu di sini aja. Iya, Bu. Nur di sini, Bu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya ibu ngedrop banget deh. Harusnya, Mbak. Ritual tadi itu kita lakuin sama ibu dan Mas Esa juga. Jelas ada, Mbak. Bapak meninggal di hari sial. Ya Anda bener, Nur. Harusnya semua anak-anak Bapak ikut. Ibu, emangnya Ibu kenapa? Singkat cerita, setelah kematian bapaknya, kini ibunya mengalami halusinasi tingkat tinggi seperti dibayang-bayangi oleh sosok almarhum bapak. Di hari kedua, hal-hal yang makin di luar Nurul pun terjadi. Di keesokan paginya, Nuri si anak wanita mencari ibunya karena tidak terlihat di tempat tidurnya. Bu. Mas, lihat ibu nggak? Ibu. Bu. Di luar prediksi BMKG. Well, ternyata ibunya terkapar di tengah jalan. Nuri melihat itu sangat kaget karena melihat ibunya seperti menggigil kedinginan, entah apa yang akan terjadi. Selanjutnya, penasaran kan pemirsa? Astagfirullah. Hampir saja ibunya meninggoy. Untungnya si anak sulung segera berlari. Ini sudah ada pertanda, ada yang tidak beres dengan keluarga mereka. Namun, si anak sulung yang berprofesi sebagai dokter masih belum mempercayainya bahwa hal-hal yang aneh terjadi itu memang ada sangkut pautnya dengan hal mistis. Masih dingin ya, Bu? Jendelanya udah ditutup. Udah kok, Bude. Kabar buruk apa, Bu? Ibu akan pergi sebentar lagi. Nuri yang mendengar bahwa ibunya berkata, ibu akan pergi sebentar lagi. Sontak Nuri bingung, kenapa ibunya berkata seperti itu, Well? Singkat cerita, pada saat malam hari, Nuri berkata kepada kakak sulungnya bahwa ibu membicarakan hal itu. Akan tetapi dengan santai dan coolbetnya Wisesa menenangkan adiknya bahwa ibunya itu mengalami depresi. Di klinik cuma ada ini. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Jeng. Mas, kepala keluarga di sini sekarang. Kita selesaikan dengan cara Mas. Hari ketiga, disinilah momen menegangkan terjadi. Bapak udah semangtang ke wisudamu, Nur.
Kamu sampai kapan di sini, Nur? Sampai 7 harian Bapak ya? Wisesa berkata kepada ibunya bahwa besok akan segera pulang ke kota. Sang ibu memanggil Yanda karena kipas angin itu tidak bisa dimatikan. Akan tetapi, apa yang akan terjadi? Dan pada akhirnya pun ibunya meninggoy dengan keadaan tragis, sungguh mengenaskan, meninggoy kena baling-baling bambu. Kaget banget Bejir, aku aja yang ganteng kaget, apalagi kalian. Oh iya, monggo. Setelah kematian ibunya, Nuri menangis berbicara kepada Wisesa, kenapa ibu secepat itu meninggalkan kita? Wisesa yang masih berpikiran skeptis tentang mistis, seakan-akan hal itu terjadi memang karena takdir. Akan tetapi, Nuri dan Yanda mengetahui jika ada kejanggalan yang terjadi di keluarga mereka. Kayak kematian itu hal yang bisa dicegah. Gak pernah bisa ngejamin umur pasien-pasien Mas semua. Karena semua itu udah di tangan Allah. Kamu istighfar, Yan. Istighfar kamu. Mas, udah. Nonton alur film di Dandi Movies. Lanjut part 2, subscribe Dandi Movies sekarang.